hidup Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam madhab yang empat memiliki keistimewaan yang saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau pelopor dalam ilmu fikih dan beliau membangun dasar-dasar dalam mempelajari fikih. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau seorang guru besar hadis yang pertama kali menyusun hadis-hadis Nabi SAW dalam satu buku. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala merupakan ulama cerdas yang telah meletakkan pondasi ilmu usulul fiqh, sebuah rumusan yang membangun fikih itu sendiri. Video ini akan mengenalkan kepada kita tokoh keempat dari imam-imam madhab tersebut. Dialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ahli fikih sekaligus pakar hadis di zamannya. Perjuangan besarnya yang selalu dikenang sepanjang masa adalah perjuangan membela akidah yang benar. Sampai-sampai ada yang menyatakan Imam Ahmad rahimahullah telah menyelamatkan akidah umat Muhammad SAW untuk kedua kalinya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyelamatkan akidah umat yang goncang ketika Rasulullah SAW wafat. Dan yang kedua, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lantang menyuarakan akidah yang benar saat keyakinan sesat khalqul Quran telah merebak dan telah dipaksakan oleh penguasa. Nasab dan masa kecil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn al-Athir mengatakan, tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya dan berakhlak yang mulia daripada keluarga Syaiban. Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah Syaiban ini. Di antara mereka ada yang menjadi panglima perang, ulama, dan sastrawan. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau bertepatan dengan 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Imam Ahmad rahimahullah berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna di saat beliau berusia 10 tahun. Setelah itu, barulah beliau mulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadis di Baghdad. Perjalanan menuntut ilmu. Guru pertama Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi qiyas dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip madhab Hanafi, Imam Ahmad rahimahullah mempelajari hadis dari seorang ahli hadis Baghdad, yaitu Haytham bin Bishr rahimahullah ta'ala. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Beliau juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Makkah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Makkah. Lalu beliau memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari Imam Syafi'i selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih. Akan tetapi, beliau juga mengajarkan Ahmad bin Hanbal bagaimana memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Walaupun sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama madhab Hanafi dan Imam Syafi'i,
Namun Imam Ahmad rahimahullah memiliki arah pemikiran fikih tersendiri. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang tidak fanatik dan beliau membuka diri menjadi seorang ulama. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjadi ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wafat di tahun 820 Masehi. Imam Ahmad rahimahullah seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad rahimahullah tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah, terutama dari para tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut bisa menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Daud rahimahullah ta'ala mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebut perkara dunia. Masa-masa penuh cobaan. Pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi, yaitu akidah. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk memahami Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah mereka meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan sebuah buku yang dibuat. Artinya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, ucapan Allah. Al-Ma'mun percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah ini. Dan ia berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk kepada para ulama. Banyak ulama berpura-pura untuk menerima ide-ide Mu'tazilah demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Ma'mun melembagakan sebuah inkuisisi, yaitu lembaga penyiksaan, dikenal sebagai Mihnah. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide-ide Mu'tazilah dianiaya dan dihukum dengan keras. Imam Ahmad rahimahullah sebagai ulama paling terkenal di Baghdad dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya tentang teologi atau akidah. Ketika beliau menolak, beliau disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak penguasa saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan tersebut berkomentar, bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah disiksa. Diriwayatkan karena keras siksaannya beberapa kali beliau pingsan. Meskipun demikian, Imam Ahmad rahimahullah tetap memegang teguh keyakinannya, memperjuangkan akidah yang benar. Yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak akan mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya, Imam Ahmad rahimahullah hidup lebih lama daripada Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Mutawakkil. Dan pada akhirnya, Khalifah Al-Mutawakkil mengakhiri Mihnah pada tahun 847 Masehi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dibebaskan. Beliau pun kembali diperkenankan mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu ditulis. Wafatnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad Al-Qasbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad rahimahullah menceritakan, jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad rahimahullah adalah 800.000 orang dan ada 60.000 orang wanita. Warisan Imam Ahmad rahimahullah
tidak hanya terbatas pada permasalahan fikih yang beliau hasilkan, atau hanya sejumlah hadis yang telah beliau kumpulkan dan beliau susun. Namun beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dan kaum muslimin dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Kiranya inilah yang membedakan Imam Ahmad rahimahullah dari ketiga imam lainnya. Selain itu, meskipun secara historis mazhab Hambali adalah mazhab termuda dalam 4 mazhab yang ada, banyak ulama besar sepanjang sejarah Islam yang sangat terpengaruh oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam pemikirannya. Di antara mereka ada Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, dan juga Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan menempatkan beliau di surga yang paling